Setiap kita membutuhkan cinta, serta kita juga perlu mencintai. Sebab Tuhan yang menciptakan kita manusia adalah Tuhan yang penuh cinta dan mau mencintai. Pilihannya siapa yang kita cintai? Pertanyaannya, apakah yang kita cintai adalah benar ataukah salah? Pilihlah mencintai Tuhan, bukan mencintai dunia ini. Pilihlah mencintai Yesus dan bukan dosa. Alkitab berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu." Saudara, kita tinggal di dunia, namun kita tidak boleh mengasihi dunia. Walaupun kita tinggal di dunia, tapi biar kita tetap mengasihi Tuhan dan bukan dunia dan apapun yang ada di dalamnya. Mengapa? Karena apapun yang ada di dunia hanya sementara. Suatu kali akan kita tinggal. Dan apapun di dunia bisa menarik kita, membuat cinta kita kepada Tuhan menjadi turun dan merosot. Hari ini, pilihlah untuk makin mencintai Yesus. Yang setuju, ayo coba ketiklah di live chat maupun di komen, katakan, "Saya mau cinta Yesus." Ayo coba ketik, katakan, "Saya mau cinta Yesus." Saya percaya bahwa hari ini, setiap kita mau cinta Tuhan lebih dari segala-galanya. Selamat berjumpa kembali semua sahabat Mesbah Mujizat. Salam sukacita dan salam mujizat. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dari Pastor Shirley Kusuma akan menyampaikan kebenaran firman yang akan menjadi berkat buat kita. Sebelum kita belajar firman, mari kita akan merendahkan diri kita. Kita memuji dan menyembah Tuhan. Bersama Pastor Frankie Kuncoro dan BMC Worship. Sekali Yesus, tetap Yesus selamanya. Selamat memuji dan menyembah Tuhan. Shalom sahabat Mesbah Mujizat, sekali Yesus tetap Yesus. Kasih Yesus begitu besar buat kita semua. Biar kita mau komitmen setia sampai akhir hidup kita. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Selamanya Yesus, harapan
sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai kemenangan. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Haleluya. Kami mau mengikuti
biarlah setiap kami menjadi hamba yang setia, Tuhan. Kami mau terus mengikuti Engkau, sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman-Nya, sama-sama katakan amin. Shalom para sahabat Mesbah Mujizat yang saya kasihi. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pastor Shirley Aida Kusuma. Kita sungguh sudah diberkati secara luar biasa dengan lagu pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh tim penyembah dari Gereja Bethany di kota Philadelphia, Amerika. Dan lagu yang terakhir sungguh sangat memberkati kita semua. Bagaimana ketika kita menyembah Tuhan Yesus sanggup memberikan sukacita yang melimpah dalam hidup kita. Mari kita ketikan bersama-sama, mengikut Yesus adalah kesukaanku. Ketikan bersama-sama, mengikut Yesus adalah kesukaanku. Saya mau menyapa bagi semua para sahabat Mesbah Mujizat yang sudah dengan setia menyaksikan program acara ini, baik secara langsung maupun secara siaran ulang. Pada hari ini saya akan membagikan suatu renungan firman Tuhan yang saya beri judul Budak Cinta. Sekali lagi Anda bisa ketikan bersama-sama, judul renungan kita hari ini adalah Budak Cinta. Budak Cinta. Siapa di sini kita semua yang mencintai Tuhan Yesus dan Tuhan sudah memanggil kita semua menjadi hamba-hamba kecintaannya. Amin. Satu ayat perenungan hari ini saya ambil dari kitab Titus pasal yang kedua ayat yang ke-14. Titus 2 ayat 14 dalam terjemahan baru demikian bunyi firman Tuhan. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dan di dalam ayat yang sama, terjemahan yang lain, kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-14, di dalam TSI, terjemahan sederhana Indonesia, berbunyi demikian. Dia sudah menyerahkan dirinya sebagai korban supaya kita dibersihkan dan dibebaskan dari segala kejahatan, agar kita, engkau dan saya, menjadi umat-Nya yang khusus dan selalu rajin berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Dalam terjemahan yang lain, dalam kitab yang sama, Titus pasal yang kedua ayat ke-14, dalam terjemahan yang disebut Sheila Bair tahun 2011, dikatakan demikian. Isa Al-Masih telah menyerahkan dirinya demi kita untuk menebus kita dari segala kejahatan dan untuk menyucikan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Satu kata yang sering muncul di dalam 3 ayat translation ini adalah kata pembebasan. Ketikan bersama-sama pembebasan, atau kata kerjanya membebaskan atau dalam bahasa Inggrisnya redeem. Redeem merupakan satu kata penting yang sering muncul dan sering kita jumpai di dalam pembacaan kitab Perjanjian Baru. Ada kisah di balik kata redeem atau pembebasan itu atau membebaskan. Pada zaman dahulu, harga beli seorang budak sangat amat mahal. Ketika seorang tuan mau membeli seorang budak, maka tuan itu akan datang ke pasar budak dan tuan itu akan menelusuri semua lorong, mengamati kiri dan kanan di mana budak-budak yang hendak dijual itu berdiri, berjajar, dipamerkan oleh pemiliknya. Ketika mata tuan itu tiba-tiba mulai tertarik kepada satu orang budak tertentu, maka ia akan menunjukkan jarinya ke arah budak yang sedang berdiri itu, dan penjual budak akan mengizinkan calon tuan itu untuk boleh menginspeksi atau memeriksa lebih teliti lagi akan kondisi badan budak yang hendak dibelinya. Apa saja yang akan dilakukan oleh tuan itu terhadap calon budaknya yang hendak dibeli?
inspeksi atau pemeriksaan atas budak itu, termasuk saudara-saudara, budak itu akan dipukul secara fisik supaya tuan itu tahu berapa kuat dan berapa tahan badan sang budak saat menghadapi kerasnya pekerjaan. Wow, untuk bisa dibeli dan dimiliki harus dipukul dulu, dicambuk ataupun dilecuti supaya tuan itu meyakinkan akan kekuatan badan sang budak. Bahkan tuan itu boleh juga membuka paksa mulut si budak untuk memeriksa apakah gigi budak itu semuanya berada dalam kondisi yang masih bagus atau giginya sudah rusak semuanya. Jika sang tuan sudah puas dengan kondisi badan si budak, maka tahap berikutnya adalah budak itu akan ditaruh di atas tempat yang namanya auction atau tempat pelelangan. Dan jika penjual budak itu melihat bahwa tuan ini sungguh-sungguh sangat tertarik sekali terhadap satu budak tertentu ini, maka penjual budak ini akan berusaha memasang harga lelang yang setinggi-tingginya. Bahkan jika ada di dalam pelelangan itu ada lawan dari tuan-tuan yang lain yang juga tertarik pada budak yang sama, maka apa yang terjadi saudara-saudara? Maka para calon pembeli ini akan saling menaikkan harga tawaran mereka, tawaran lelang terhadap budak yang sama sampai kepada harga yang sangat jauh melambung tinggi, melangit sekali atas diri budak tertentu yang mereka incar itu. Kata pembebasan atau redemption sekali lagi berasal dari bahasa Yunani yaitu lutrao yang memiliki arti seorang tuan yang berani membayar dengan harga tinggi sekali untuk bisa mendapatkan seorang budak yang sudah dipilihnya. Ketika tuan itu bisa menang atas semua lawan-lawannya di dalam persaingan harga beli atau harga lelang, maka akhirnya ia dengan sah bisa membeli budak itu dan menjadikan budak itu sebagai barang milik pribadinya selamanya. Wow. Namun kata lutreo atau pembebasan atau redemption ini juga memiliki arti yang menarik lainnya juga, yaitu ketika ada seorang tuan yang sangat peduli dan berbelas kasih atas seorang budak tertentu yang dijual di pasar budak, dan tuan ini bersedia membayar dengan harga yang cukup tinggi sekali yang disetujui oleh pemilik budak itu dengan tujuan satu, yaitu hanya untuk bisa membeli dan membayar lunas harga budak itu. Tujuannya hanya satu, bahwa pembeli ini, tuan ini hanya mau membayar dengan harga yang sangat tinggi dengan tujuan untuk membebaskan budak itu secara legal, secara sah dari tangan pemiliknya atau tangan penjual budak itu. Dan harga uang yang tuan bayar atas diri budak yang dipilihnya, itulah yang disebut sebagai uang tebusan. Sekali lagi ketikan uang tebusan. Uang tebusan itu adalah harga untuk membayar kemerdekaan hidup budak tersebut. Demikian pula dengan karya yang dikerjakan oleh Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang sungguh sangat peduli dengan kita semua, dan Dia mau membayar dengan harga yang mahal, dengan harga nyawanya sendiri di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari tangan pemilik hidup kita sebelumnya, yaitu iblis. Dan Tuhan mau membayar hidupmu dan hidupku secara lunas. Hal yang pertama yang kita bisa pelajari, Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia yang menjadi pasar budaknya setan. Dunia yang sudah dikuasai oleh si jahat. Yesus datang hanya untuk mencari engkau dan saya secara spesifik, seorang demi seorang. Mari ketikan bersama-sama, Tuhan Yesus datang hanya untuk mencari saya. Ketikan bersama-sama, Tuhan Yesus datang hanya mencari saya. Hal yang kedua yang kita pelajari, Tuhan Yesus
sangat mengingini diri kita seorang demi seorang, dan Dia tahu persis nama kita demi orang per orang, sehingga Tuhan tidak akan pernah merasa puas sampai Ia bisa melunaskan semua harga pembayaran itu. Hal yang ketiga, Tuhan Yesus bersedia membayar harga setinggi apapun yang diminta oleh si pendakwa kita, asal kita bisa bebas dari pasar budaknya iblis. Mari ketikan bersama-sama, Tuhan Yesus mau membayar dengan harga yang mahal untuk nyawaku. Ketikan bersama-sama, Tuhan Yesus mau membayar dengan harga yang mahal untuk nyawaku. Dan yang keempat, Tuhan Yesus sudah membeli kita secara lunas dan sudah membayarnya dengan lunas dengan darahnya sendiri yang tercurah di atas kayu salib, supaya kita semua, engkau dan saya, bisa bebas dari perbudakan dosa, bisa bebas dari perbudakan setan, dan kita semua bisa menjadi milik pribadinya Tuhan untuk selama-lamanya. Mari yang setuju ketikan bersama-sama, aku sudah sah jadi milik Tuhan. Ketikan bersama-sama, katakan, aku sudah sah menjadi miliknya Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 di dalam TSI terjemahan sederhana Indonesia, dikatakan demikian. Ketika Kristus masuk ke dalam ruang maha kudus surgawi, Dia tidak membawa darah kambing jantan atau anak sapi jantan seperti imam besar dengan cara lama. Dia membawa darahnya sendiri satu kali saja untuk membayar tebusan bagi kita selamanya. Tuhan Yesus telah memberikan dirinya sendiri dengan mati di atas kayu salib sebagai uang tebusan, supaya hidupmu dan hidupku bebas terlepas dari semua jerat dosa. Mari ketikan bersama-sama di dalam screen saudara, katakan, Yesus sudah membayarku dengan lunas. Ketikan bersama-sama, Yesus sudah membayarku dengan lunas. Mari kita berdoa bersama-sama hari ini. Kita ucapkan doa ini dengan iman keyakinan kita semua. Katakan, Tuhan Yesus, aku mau berterima kasih kepadamu hari ini atas kasih dan pengorbananmu yang sungguh besar buat hidupku. Aku mau berterima kasih untuk karya penebusanmu di atas kayu salib. Dulu aku manusia yang terhilang dan penuh dosa, namun Engkau datang mencari dan menebus aku untuk menjadi milik kepunyaanmu. Karena itu Tuhan, hari ini aku mau membuka hatiku lebar-lebar dan aku mau menyambut Yesus sebagai Raja dan Tuhan untuk masuk ke dalam hatiku dan masuk ke dalam hidupku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku mulai hari ini sampai selamanya. Dan jadikan aku Tuhan sebagai ciptaan yang baru di dalam Engkau. Manusia yang lama sudah berlalu, tidak ada lagi jerat dosa yang bisa melilit aku, karena aku sudah menerima harga penebusan darah Kristus yang sempurna untuk hidupku. Aku percaya aku sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Tuhan, dan di dalam nama yang berkuasa Yesus Kristus aku sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Bagi setiap saudara yang sudah diberkati dengan acara program Mesbah Mujizat ini, Anda dipersilakan untuk bisa subscribe website kami. Anda bisa memberikan like, Anda bisa memberikan komen-komen yang positif, dan Anda bisa membagikan, share kepada setiap teman, saudara, keluarga Anda yang membutuhkan kesegaran rohani. Dan silakan Anda menikmati
setiap YouTube channel dari Gereja Bethany Miracle Center setiap hari jam 7 malam waktu Indonesia atau jam 8 pagi waktu New York, Amerika Serikat. Tuhan memberkati. Selamat berjumpa di lain kesempatan.